1. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin Harahap lahir di Medan pada tanggal 27 April 1907. Masa remaja Amir menimba pendidikan Belanda di ELS yang setara dengan sekolah dasar di Medan sejak tahun 1914 hingga tahun 1921. Tahun 1926 atas undangan sepupunya, Amir juga sekolah di Leiden, Belanda. Di Belanda, Amir aktif berorganisasi pada Perhimpunan Siswa Gymnasium Haarlem. Selama masa itu pula, dia aktif menggelar diskusi-diskusi kelompok Kristen. Sebenarnya, Amir Syarifuddin seorang Muslim, namun berpindah agama Kristen saat di Belanda. Dia tidak saja hanya berpindah iman, tetapi mendalami agama Kristen itu dengan sungguh-sungguh. Pada September 1927, sekembalinya dari Belanda, Amir masuk sekolah hukum di Batavia dan tinggal di asrama pelajar Indonesisch Clubgebouw. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dia terlibat berbagai pergerakan bawah tanah. Setelah kemerdekaan, saat itu Kabinet Syahrir pada tanggal 12 Maret 1946, Amir Syarifuddin diangkat menjadi Menteri Pertahanan dari Partai Sosialis. Di kemudian hari berafiliasi dengan komunis. Berikut adalah riwayat karir Amir Syarifuddin dalam pemerintahan menteri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III, Perdana Menteri pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948, membentuk Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin II. Amir Syarifuddin dipaksa mundur dari jabatan Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948 karena adanya perjanjian Renville yang menguntungkan Belanda saat itu. Kabinet yang dibangunnya runtuh. Amir yang sakit hati kehilangan jabatannya, kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang terdiri dari orang-orang kiri, petani, dan buruh. Kesamaan visi, misi FDR dan PKI yang menjadi oposisi pemerintahan membuat FDR bergabung dengan PKI. Setelah terjadinya operasi militer, Amir Syarifuddin berhasil ditangkap di Grobogan dan dijatuhi hukuman mati. 2. Munawar Musso. Paul Mussote atau Munawar Musso lahir di Kediri, Jawa Timur 1897. Musso berasal dari keluarga berada dan hidupnya berkecukupan. Ayahnya, Mas Martorejo, adalah pegawai di bank dan ibunya mengelola kebun kelapa dan juga kebun mangga. Sedari kecil, Musso rajin mengaji di musola di desanya. Pada usia 16 tahun, Musso melanjutkan pendidikan ke sekolah guru di Batavia. Di Batavia, Musso menjadi anak angkat oleh G.A.J. Hazou. Musso juga bertemu dengan Alimin Prawirodirjo yang nantinya menjadi pentolan PKI. Setamatnya sekolah guru, Musso kuliah di kampus pertanian di Buitenzorg atau Bogor. Versi lain menyebut Musso bersekolah di Hoger Burger School. Musso muda juga satu kos bersama Soekarno dan Kartosuwiryo. Kelak mereka akan berbeda haluan ideologi dalam pemikiran. Ketika Djoko mendirikan Sarekat Islam pada 1912, Musso aktif di dalamnya. Musso juga aktif di ISDV, membentuk Sniflet yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Pada 11 Agustus 1948, Musso kembali ke Jakarta setelah 12 tahun di Moskow, Uni Soviet. Ia memiliki jabatan sebagai Ketua Umum PKI. Saat itu politik semakin memanas. PKI menuduh pemerintah Indonesia lebih condong kepada pihak barat dan menganggap hanya PKI yang bisa menyelesaikan revolusi di Indonesia. Pada 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Tujuan PKI yaitu untuk mengganti Republik Indonesia menjadi negara komunis. Warga yang tidak menerima PKI diancam akan diculik dan dikubur hidup-hidup. Presiden Soekarno tidak tinggal diam melihat aksi PKI di Madiun, lalu melakukan operasi militer. Operasi militer ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono yang mengepung kota Madiun dari arah barat dan dari arah timur. Operasi ini sukses dilakukan pada 30 September 1948, tetapi Musso melarikan diri ke arah Ponorogo, namun berhasil ditemukan dan akhirnya tewas ditembak oleh tentara pada tanggal 31 Oktober 1948.